guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita mau melanjutkan part ketiga dari Alexander yang Agung. Oke, hari ini kita berbeda backgroundnya. Sebenarnya nggak penting sih, tapi biar kalian nggak nanya gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kenaikan tahta dari Alexander Agung. Kalau kalian penasaran, keep on watching. Pada tahun 336, Filipus sedang berada di Aigai, menghadiri pernikahan putrinya Cleopatra yang menikah dengan saudara Olimpia Alexander I dari Epiros. Di sana Filipus dibunuh oleh pemimpin pasukan pengawalnya sendiri bernama Pausanias. Ketika Pausanias mencoba kabur, dia tersandung tanaman anggur sehingga dapat dibunuh oleh para pengejarnya yang meliputi dua rekan Alexander, Perdiccas dan Leonatos. Alexander dengan demikian diangkat menjadi raja oleh pasukan Makedonia dan bangsawan Makedonia saat ia masih berusia 20 tahun. Alexander memulai masa pemerintahannya dengan menyingkirkan orang-orang yang menurutnya berpotensi mengancam tahtanya. Dia menghukum mati sepupunya Amintas IV dan juga membunuh dua pangeran Makedonia dari daerah Lynkestis, sedangkan pangeran ketiga yaitu Alexander Lynkestes diampuni. Sementara itu, Olympias, ibu Alexander, memerintahkan bahwa Cleopatra Euridice dan putrinya Europa dikubur hidup-hidup. Ketika Alexander tahu tentang hal itu, dia marah pada ibunya. Alexander juga memerintahkan bahwa Atalos harus dibunuh. Atalos sendiri saat itu menjabat sebagai pasukan di Asia Minor. Atalos sempat berkorespondasi dengan Demosthenes mengenai kemungkinannya untuk kabur ke Athena. Terlepas dari apakah Atalos benar-benar berniat ke Athena atau tidak, dia sudah membuat Alexander marah. Selain itu, setelah mengetahui bahwa putri dan cucu Atalos mati, Alexander merasa bahwa Atalos terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Alexander membiarkan Archidaios hidup. Archidaios disebutkan menderita cacat mental, kemungkinan akibat diracun oleh Olympias. Kabar kematian Filipus memicu banyak kota memberontak termasuk Thebes, Athena, Thessalia, dan suku-suku Trakia di utara Makedonia. Ketika kabar pemberontakan di Yunani diketahui oleh Alexander, dia merespon dengan cepat, meskipun para penasehatnya menyarankannya untuk mempergunakan diplomasi. Namun Alexander memutuskan untuk mengumpulkan 3.000 tentara kavaleri dan bergerak menuju Thessalia, daerah tetangga Makedonia di sebelah selatan. Di sana, dia mengetahui bahwa pasukan Thessalia telah menempati jalan antara Gunung Olympus dan Gunung Ossa. Alexander lalu menyuruh pasukannya menaiki Gunung Ossa. Ketika pasukan Thessalia terbangun, mereka melihat bahwa pasukan Alexander telah berada di sisi belakang mereka. Pasukan Thessalia pun menyerah dan pasukan kavaleri Alexander bertambah dengan masuknya pasukan Thessalia. Alexander lalu bergerak menuju Peloponnesos. Alexander berhenti sejenak di Thermopylae. Di sana dia diakui sebagai pemimpin Liga Amphiktion. Kemudian dia bergerak ke selatan ke Korintus, kota Athena, memohon perdamaian, dan Alexander mengampuni Athena. Dia juga mengampuni semua orang yang terlibat dalam pemberontakan. Di Korintus terjadi peristiwa terkenal, yaitu pertemuannya dengan Diogenes,
sang Kinis yang memintanya untuk menyingkir sedikit karena dia menghalangi matahari. Di sana juga Alexander diberikan gelar hegemon atau pemimpin tertinggi, dan seperti halnya Filipus, Alexander juga diangkat sebagai komandan dalam perang yang akan dilaksanakan melawan Persia. Ketika sedang berada di Korintus, Alexander mendengar berita bahwa suku Trakia memberontak di utara. Sebelum menyerang ke Asia, Alexander ingin mengamankan perbatasan utaranya, dan pada musim semi tahun 335 sebelum Masehi, dia berhasil menghentikan beberapa pemberontakan mulai dari Amphipolis. Dia pertama-tama bergerak ke timur ke negara-negara suku Trakia merdeka. Dan di Gunung Haimos, pasukan Makedonia menyerang dan mengalahkan pasukan Trakia. Pasukan Makedonia bergerak menuju negara Tribali dan berhasil mengalahkan pasukan Tribali di dekat sungai Laiginos, anak sungai Danube. Alexander kemudian melaju selama 3 hari ke Danube, menghadapi suku Getai di seberang sungai. Dia mengejutkan pasukan Getai dengan menyeberangi sungai pada malam hari. Dia berhasil memaksa pasukan Getai menyerah setelah meletusnya pertempuran kecil. Sebelum menyerang ke Asia, Alexander ingin mengamankan perbatasan utaranya, dan pada musim semi tahun 335 sebelum Masehi, dia berhasil menghentikan beberapa pemberontakan mulai dari Amphipolis. Dia pertama-tama bergerak ke timur ke negara-negara suku Trakia merdeka. Dan di Gunung Haimos, pasukan Makedonia menyerang dan mengalahkan pasukan Trakia. Pasukan Makedonia bergerak menuju negara Tribali dan berhasil mengalahkan pasukan Tribali di dekat sungai Laiginos, anak sungai Danube. Alexander kemudian melaju selama 3 hari ke Danube, menghadapi suku Getai di seberang sungai. Dia mengejutkan pasukan Getai dengan menyeberangi sungai pada malam hari. Dia berhasil memaksa pasukan Getai menyerah setelah meletusnya pertempuran kecil. Pasukan Getai mundur dan meninggalkan kota-kota mereka pada pasukan Makedonia. Kemudian terdengar berita bahwa Kleitos, Raja Iliria, dan Raja Glaukias dari Taulanti secara terbuka memberontak melawan otoritas Makedonia. Bergerak ke barat menuju Iliria, Alexander mengalahkan semua pemberontak itu dan memaksa Kleitos dan Glaukias untuk melarikan diri bersama pasukan mereka. Dengan demikian, perbatasan utara Alexander pun aman. Ketika sedang sukses dalam kampanyenya di utara, ternyata Thebes dan Athena sekali lagi memberontak. Alexander dengan segera menyelesaikan kampanyenya di utara dan bergegas ke selatan bersama pasukannya. Kota-kota lainnya ragu-ragu, namun Thebes memutuskan untuk memberontak dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Akan tetapi perlawanan itu terbukti tidak efektif. Alexander sangat marah pada Thebes. Dia membunuhi banyak tentara Thebes, meluluhlantakkan kota itu sampai hancur, menjual penduduknya sebagai budak, dan membagi-bagi wilayah Thebes ke kota-kota Boeotia di sekitarnya. Setelah mendengar berita tentang musnahnya kota Thebes, Athena pun menyerah pada Alexander. Dengan demikian, seluruh Yunani sudah berada di bawah kekuasaan Alexander. Setelah Yunani aman, Alexander pun melaksanakan kampanyenya di Asia. Dia menugaskan Antipatros untuk mengurus Makedonia. Oke guys, sekian dulu video kita hari ini. Gimana, kalian suka atau enggak videonya? Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan kalian boleh komen video apa lagi yang harus aku buat. Kalau kalian ketinggalan, kalian bisa ulang videonya dari yang pertama sampai yang sekarang.
Jangan lupa setiap minggunya itu ada satu video baru, jadi bunyiin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video baru yang upload di channel ini. See you!